Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kalian sangat semangat sekali dan semoga hari ini kita selalu diberikan rasa semangat untuk menuntut ilmu dan juga diberikan kesehatan di setiap harinya. Nah, ada yang tahu kenapa kita itu harus bersyukur setiap hari? Kenapa kita harus menjadi orang yang bersyukur? Karena Allah itu akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita yang mensyukuri atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema sekarang hari ini itu yaitu mensyukuri nikmat dengan cara yang benar. Di antaranya itu ada pengertian. Udah gini dulu. Nah, ada pengertian syukur. Jadi, syukur itu adalah salah satu konsep mendasar dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Syukur itu tidak hanya berupa pamitian lisan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan serta pengakuan hati akan segala nikmat yang datang dari Allah SWT. Kita tidak boleh menjadi orang yang kufur. Orang yang kufur itu apa? Orang yang kufur itu apa? Kufur itu yang jauh dari syukur. Iya, betul ya. Nah, selanjutnya itu ada dalil Al-Quran. Siapa yang mau baca? Aku. Boleh. Yang atas. Ya, atas. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, artinya Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah atau nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. ya. Nah, dari kandungan ayat tersebut itu Ibrahim ayat 7 menegaskan bahwa Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang yang kufur karena telah tidak bersyukur kepada Allah, dan Allah akan memberikan azab yang sangat lebih kepada mereka yang tidak bersyukur. Dan Allah akan memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur karena dengan rasa bersyukur ini kita bisa terus Al-Baqarah. Siapa yang mau baca? Aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah akan mengingat kepada hambanya ketika hambanya mengingatnya, seperti beribadah kepada Allah. Beribadahnya itu sholat 5 waktu, bersedekah, ataupun bisa sholat sunnah. Nah, dan juga bersyukurlah kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepadaku, seperti dari Ibrahim ya. Jadi kita tidak boleh ingkar kepada nikmat Allah karena akan mengakibatkan kita menjadi orang yang kufur atau Allah akan mengazab kita karena kita telah mengingkari nikmatnya Allah. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu nikmat jasmani. Contohnya seperti apa? Sehat walafiat. Ya. Di sana menegaskan nikmat jasmani Allah itu segala kenikmatan yang dirasakan tubuh seperti kesehatan, makanan, dan anggota badan lainnya. Coba hari ini kalian bersyukur karena apa? Diberi kesehatan. Ya, pintar sekali. Selanjutnya ada nikmat rohani. Nikmat rohani itu apa? Nikmat rohani itu seperti kita sedang menuntut Ilmu. Iya. Berkaitan dengan jiwa seperti akal, hati nurani, dan juga keimanan. Kita masih beriman kan? Masih dong. Iya, betul sekali. Selanjutnya ada perilaku syukur dalam sehari-hari. Yang pertama itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita itu selalu mengucapkan alhamdulillah di saat setelah
subuh dan mengawali hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih untuk hari ini karena Kau telah memberikan nikmat kepadaku, nikmat sehat, nikmat bisa makan dan minum, juga keluarga. Nah, di saat kita hendak mau tidur, jangan lupa kita diktal kepada Allah bahwa ya Allah terima kasih untuk hari ini dan aku mengucapkan alhamdulillah karena Kau telah memberikan kemudahan dan juga semoga besok diberikan kelancaran lagi dan semoga besok lebih baik dari hari ini. Yang kedua itu tidak membandingkan nikmat. Contohnya itu seperti apa? Tidak sirik kepada nikmat orang lain. Iya, betul ya. Nah, tidak membandingkan nikmat itu seperti kita melihat nikmat orang lain. Itu akan mendalamkan kita kepada menjadi sifat kufur. Yang ketiga itu ada menjaga nikmat yang dimiliki. Contohnya itu seperti apa? Nikmat yang dimiliki. Nikmat yang dimiliki, contohnya itu sehat jasmani, sehat badan. Iya. Nah, itu sehat. Yang keempat itu menggunakan nikmat untuk kebaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti Bisa menolong orang lain. iya, betul ya. Menggunakan nikmat untuk kebaikan itu kita bisa menolong kepada orang yang menginginkan bantuan. Yang kelima itu tidak boros atau menghamburkan nikmat. Contohnya itu seperti tidak boros atau menghamburkan nikmat. Yang kita punya. Iya. Iya, boleh. Nah, yang keenam itu rajin beribadah. Maksudnya kita rajin beribadah itu Rajin beribadah 5 waktu, sholat 5 waktu gitu, contohnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan ketinggalan. iya betul ya. Tidak lupa dengan kita yang diberikan kesehatan itu kita menggunakan waktu untuk sholat sunat lainnya. Iya, Yang ketujuh itu membantu orang lain. yang membantu orang lain yang lagi kesusahan contohnya. Yang kedelapan menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk kita bersyukur kepada Alam. iya. Betul. Contohnya itu seperti apa? Beres-beres, misalnya gotong royong kalau di masyarakat ya. Iya, seperti itu ya. Yang kesembilan itu tidak mengeluh berlebihan. Kemudian contohnya kalau misalnya lagi nggak punya uang, Ya. nggak mengeluh gitu, harus mensyukuri apa adanya. Iya. Yang ke-10 itu menghargai sesama. Maksudnya apa sih? Menghargai sesama. Ada yang tahu? Apa ya? Menghargai sama, misalnya ke teman, menghargai karena dia sudah balik ya. Iya. Jadi kita tidak boleh Ya, mengabaikan. guru Iya. kita sedang menerangkan. Betul ya. Nah, selanjutnya itu ada nah, contoh bersyukur kepada Allah, pada manusia dan juga lingkungan. Yang pertama itu selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Yang kedua itu ada rajin beribadah seperti sholat dan berdoa. Tidak mengeluh berlebihan ketika menghadapi kesulitan. Yang keempat itu menggunakan nikmat yang diberikan Allah dengan baik, misalnya menjaga kesehatan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima itu membantu orang lain sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan kemampuan yang Allah berikan. Yang kedua itu ada kita bersyukur kepada manusia, seperti berterima kasih ketika ada orang yang membantu. Yang kedua ada menghargai dan menghormati orang tua, guru dan teman. Yang ketiga menjaga hubungan baik dengan teman, tidak suka membuli atau mengejek. Nah, kalian jangan membuli ya kepada sesama teman. Yang keempat ada mengembalikan barang yang dipinjam dengan baik. Yang kelima membantu teman yang kesulitan sebagai wujud syukur karena kita masih bisa menolong. Yang ketiga itu ada lingkungan.
Iya, betul ya. Nah, jadi bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah nikmat Allah yang berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa selalu bersyukur apa yang telah kita miliki. Dari pembahasan tersebut, kira-kira ada yang ditanyakan? Bu, pengen nanya, Ya. kalau bersyukur dalam lingkungan keluarga itu gimana ya? Lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, bersyukur dalam keluarga ya. Ya. Contohnya itu seperti kita itu masih bisa merasakan keluarga dalam rumah. Kita masih ada mama, ada kakak, ada bapak, atau yang lainnya. Terus dengan kita punya langsung aja ya. Iya. Langsung ke membimbing diskusi tersebut. Pengalaman pribadi. Contoh deh, ibu mau tahu pengalaman pribadi kalian itu apa? Tentang bersyukur gitu, dari misalkan hari ini, kemarin, atau kapan gitu. Hari ini ya. Ya hari ini. Ya, contohnya hari ini ketika saya berangkat ke sekolah, saya dikasih uang sama orang tua dengan nominal segitu, tapi saya selalu bersyukur. Ya, baik, terus bersyukur ya, meskipun kita dikasih seberapa, tapi kita tidak boleh membanggakan dikasih sedikit, karena itu adalah bentuk rasa nikmat Allah kepada kita yang diberikan lewat orang tua. Nah, coba yang Teh Sahrani apa? Bersyukur untuk hari kemarin ya, misalnya tuh kalau masih bersyukur gitu, kemarin diberi kesehatan dan juga sekarang juga masih diberi kesehatan, karena sehat itu mahal gitu ya. Iya, sehat itu mahal ya, karena tidak semua orang itu ada yang merasakan sehat. Ya. Langsung mengadakan variasi. Variasi bisa video kan sih? Video. Kita nonton video ya. Oke.
banyak mengeluh, harus Ya. banyak bersyukur karena nggak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa mempunyai seperti kita ya. Sekarang kita main game. Siapa yang mau main game? Aku mau berdua. Satu orang satu ya, maju ke depan. Siapa yang mau duluan? Iya dulu ya. Sama siapa aja? Oh, Mayumi. Oh ya, Dinda. Ini dia. Ini kayak tadi bersyukur pada Allah, pada manusia dan juga alam sekitar. Ayo, siapa yang mau duluan? Tinggal mencatat-catatan aja. Ini gamenya. Ke depan apa di sini? Ke depan aja supaya tahu isinya mana. Boleh. Tuh. Aku kepada Allah aja ya. Enggak semuanya. Oh, mau bertiga, satu orang satu. Kayak kepada Allah, manusia dan juga alam sekitar. Ini dua satu dua. Kedua depan. Satu lagi sama siapa? Kalian. Tiga. Iya. Enggak di sini aja, nanti sama kamu ini. Sama. Bersyukur kepada Allah. Contohnya sholat fardu, Salat fardu. terus membaca Al-Quran, Al-Quran. Apalagi? terus selalu menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. terus apa lagi? Selalu bersedekah. Selalu bersedekah. Nah, berarti bersyukur pada manusianya. Nah, bersyukur kepada manusia itu menjaga kebersihan yang pertama. Manusia itu. Salah. Mana? Bisa. 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 Di waktu. Kita mulai lagi ya. Oke. Agak cepat. Yang pertama syukur kepada Allah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Apalagi? Sholat fardu. Salat fardu. Mana ya? Nah, Ya. terus Menyebut Allah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Wah. Selalu bersedekah. Selalu bersedekah. Ya, kepada manusia. Nah, menghindari perasaan dengki, Menghindari perasaan dengki. Apalagi? menghargai orang lain, Orang lain. Selanjutnya, tidak membantu orang yang memerlukan. orang memerlukan. Apalagi? Kewenangan dalam kehidupan. Mengenai kehidupan. Nah, berarti ini yang terakhir ya. Ya. Jadi ini tujuan. Kita angkat jawabannya apakah benar? Salah. Ada salah juga ya. Yang manusia sama Allahnya tertukar. Mengelola kelas dalam pembelajaran, kita speaking dulu yuk. Semuanya berdiri. Ya, kita bersama aja. Umur apa kita? Satu, dua, tiga. Ini ya. Tepuk semangat apa? Kata dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Nah, semua. Lagi satu kali lagi.
kalian itu isi, setelah isi kalian presentasikan ke depan ya. Oke, lihat ChatGPT. Udah, ini mau siapa? Iya. Sama. Iya. Kalau cukup gimana? Mempresentasikan doang. Iya, presentasikan. Ini sekalian sama ini ya, memberikan penguatan dan pembelajaran. Sok, ke depan siapa yang mau duluan? Ini jawab dulu. Iya. Sok. Aku mau dulu. Boleh. Sok. Dibaca dulu. Iya, dibaca dulu. Di halaman sekolah banyak botol minum plastik bekas yang dibuang sembarangan. Ini membuat lingkungan kotor dan menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat kebersihan. Mengapa menjaga kebersihan termasuk wujud mensyukuri nikmat Allah? Iya. Karena kalau misalnya kotor di halaman sekolah tidak enak dilihat, terus kan bisa apa? Kalau sebagai murid kita juga harus menjaga halaman sekolah, bukan cuma untuk menjaga kebersihan aja, tapi murid-muridnya juga seperti membuang sampah-sampah sembarangan atau menjaga kebersihan kelas gitu, terus kebersihan toilet. Jadi harus merawat fasilitas yang ada di dalam lingkungan sekolah atau di halaman sekolah. Iya, betul. Beri tepuk tangan kepada Sarani. Good job. Good job. Good job. Sekarang teh iya. Nah, pertanyaannya dulu ya. Tanya dulu. Setelah pulang sekolah, beberapa siswa piket melihat lampu kelas masih menyala, tidak ada yang mematikannya. Akibat listrik terbuang dan tagihan meningkat. Nah, mengapa mematikan lampu setelah dipakai termasuk bentuk mensyukuri nikmat? Nah, karena listrik adalah fasilitas yang Allah berikan melalui rezeki, teknologi, dan kemampuan manusia. Jika kita membiarkannya terbuang sia-sia, itu berarti kita tidak menghargainya. Iya, betul ya. Kita menghargainya. Beri tepuk tangan untuk Teh Lydia. Kasih Good job, good job. Good job, good job. Oke. Sekarang kita sudah di akhir materi. Kita menutup pelajaran. Jadi siapa yang menyimpulkan dari pembelajaran ini? Siapa yang menyimpulkan? Ya, gimana? Menyimpulkan tentang bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. contohnya itu seperti nikmat kepada Allah, yaitu Salat lima waktu, ya beribadah gitu. contoh kepada manusia, Menolong sama, menghargai. contoh kepada lingkungan, Menjaga kebersihan dan menjaga halaman. iya betul ya. Kalian